Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jumpa dengan saya Romo Jack SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Tidak, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang saya pelajari dari bacaan Injil pada hari ini tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis adalah kesetiaan Sakaria terhadap istrinya Elisabet. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, menikahi orang yang Anda cintai itu mudah. Tapi bertahan pada orang yang Anda nikahi itu tidak mudah. Menjadi biarawan biarawati itu mungkin mudah. Tapi bertahan pada kesetiaan, pada komitmen sebagai seorang biarawan biarawati itu tidaklah mudah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, awalnya semua orang bangga pada pilihan hidupnya masing-masing. Tetapi pada akhirnya, tidak semua orang bisa setia pada pasangan hidupnya masing-masing. Saya punya sebuah kisah. Di sebuah universitas, ada seorang dosen yang meminta kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah permainan. Si dosen itu bertanya, "Siapa dari antara kalian yang mau membantu saya untuk mengadakan permainan di depan kelas?" Ada seorang suami yang mengangkat tangannya. Lalu dosen itu mengatakan, "Silakan maju, Pak." Bapak itu maju, lalu Pak dosen itu memberikan bapak itu spidol. Lalu dosen itu mengatakan kepada bapak itu, "Silakan tulis di papan tulis 10 nama yang engkau anggap sangat penting dalam hidupmu." Lalu bapak ini menuliskan 10 nama temannya, mantan pacarnya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anaknya, istrinya. Dia menuliskan 10 nama di papan tulis itu. Kemudian ketika dia mau kembali, dosen itu mengatakan, "Gak usah kembali. Silakan pegang penghapus itu." Lalu dia pegang penghapus dan dosen itu mengatakan, "Dari ke-10 nama yang ada,
silakan hapus 5 nama yang kamu anggap tidak penting sama sekali dalam hidupmu. Lalu bapak itu dengan semangatnya dia menghapus nama temannya, saudara-saudarinya, 5 nama dia hapus, tinggal 5 nama lagi. Lalu ketika dia mau kembali, si dosen itu mengatakan, pegang lagi penghapus itu. Sekarang dari ke-5 nama yang ada, silakan menghapus 2 nama yang kamu anggap tidak penting dalam hidup. Lalu dia pun menghapus 2 nama dan tinggal 3 nama. 3 nama itu adalah nama istrinya, nama orang tuanya, dan nama anaknya. Dia menyangka bahwa itu sudah selesai. Ketika dia meletakkan penghapus itu, sang profesor ini mengatakan, pegang lagi penghapus itu. Dari ke-3 nama ini, silakan hapus 1 nama yang kamu anggap tidak penting dalam hidupmu. Si bapak itu langsung menjawab, tidak mungkin Pak dosen. 3 nama ini orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Nama istri saya, nama orang tua saya, nama anak saya, tidak mungkin saya hapus. Lalu profesor itu mengatakan, Anda sudah menyetujui permainan ini, silakan menghapus 1 nama dari ke-3 nama itu. Dengan mata yang berkaca-kaca Bapak Ibu, akhirnya dengan tangan gemetaran, dia menghapus nama orang tuanya. Setelah itu dia mau kembali, Pak dosen itu, Pak profesor itu mengatakan, silakan pegang lagi penghapus itu. Untuk apa Pak dosen? Dari kedua nama yang ada, hapus lagi 1 nama yang kamu anggap tidak penting dalam hidupmu. Sang suami ini, bapak ini mengatakan, tidak mungkin Pak dosen. 2 nama ini nama anak saya dan nama istri saya, tidak mungkin saya hapus dari kehidupan saya. Pak dosen itu juga mengatakan, silakan hapus. Dengan mata berkaca-kaca Bapak Ibu, sang bapak ini memegang penghapus dengan tangan gemetaran. Dia harus memilih siapa yang harus dia hapus. Akhirnya dia menjatuhkan pilihan. Dia menghapus nama anaknya. Lalu dia menangis Bapak Ibu. Ketika dia kembali duduk, dosen itu berkata, Bapak, kenapa Bapak menghapus nama kedua orang tuamu? Bukankah orang tuamu adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan engkau? Dan kenapa Bapak menghapus nama anakmu? Bukankah anak itu adalah orang yang engkau lahirkan ke bumi ini? Kenapa Anda tidak menghapus nama istrimu? Istri bisa dicari lagi. Sang suami ini pun berdiri lalu dia menghapus air matanya. Dan dia berkata, Pak Profesor mau tahu, kenapa saya menghapus nama orang tua saya? Kenapa saya menghapus nama anak saya? Saya tidak pernah memilih siapa yang harus menjadi orang tua saya, Pak dosen. Saya tidak pernah memilih siapa yang harus menjadi anak saya, Pak dosen. Tetapi saya memilih siapa yang harus menjadi istri saya, pasangan hidup saya dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah yang sederhana ini, kita belajar untuk tetap setia pada pasangan hidup kita, setia pada panggilan hidup kita masing-masing. Maka, jagai dan hargai apapun yang ada bersama dengan Anda pada saat ini. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan waktu akan merebutnya daripadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, pernikahan yang kuat tidak memiliki 2 orang yang kuat pada waktu yang bersamaan. Tetapi memiliki suami atau istri yang setia mendukung pasangan hidupnya ketika pasangannya mengalami kelelahan, kelemahan dalam kehidupannya. Mari kita berjuang untuk tetap setia pada panggilan hidup kita, pada pasangan hidup kita masing-masing, agar rahmat Tuhan bisa dirasakan oleh mereka semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga,
Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kesetiaan-Mu untuk mendampingi kami masing-masing dalam perjuangan hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami boleh belajar dari kesetiaan Sakaria dan Elisabet untuk setia pada janji-Mu. Bantulah kami, agar kami juga terbuka pada rahmat-Mu yang Engkau janjikan bagi kami. Berkatilah kami, berkatilah semua orang yang kami janjikan doa dalam kehidupan kami. Biarlah rahmat kesetiaan yang Kau berikan kepada kami, mampu kami pertahankan dalam suka dan duka hidup kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.